Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Pastinya kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Nah, selamat berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari pembelajaran 2, yaitu tentang meyakini adanya hari akhir. Nah, sebelum kita lanjut, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sekarang kita lanjut. Pada kesempatan kali ini, inilah peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama tentang makna hari akhir, yang kedua tentang kiamat sugro dan kiamat kubro serta contohnya, dan yang ketiga tanda-tanda hari akhir, yang keempat nama-nama hari akhir, dan yang kelima hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita lanjut kepada pengertian dari hari akhir, marilah sama-sama kita saksikan terlebih dahulu gambaran atau ilustrasi hari kiamat. Nah, silakan kalian saksikan sama-sama. Selamat menyaksikan.
gambaran ilustrasi tentang hari kiamat ya, memang begitu sangat dahsyat dan sangat menakutkan. Nah, lanjut kita materi. Nah, sekarang kita ke makna hari akhir. Pengertian hari akhir. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Nah, hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Hari akhir disebut juga dengan kiamat. Saat terjadinya kehancuran menyeluruh pada bumi dan alam semesta, serta semua isinya. Nah, pada hari itu tidak ada satupun planet yang tersisa. Semua hancur, termasuk bumi yang kita tempati. Kapan datangnya hari kiamat? Nah, itu merupakan sesuatu yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, termasuk para malaikat. Meskipun demikian, sebagai seorang yang mukmin, kita harus yakin dan percaya akan datangnya hari kiamat. Sekarang jenis hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat menurut kejadiannya ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, sekarang apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu hari kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Kiamat kecil juga dapat diartikan sebagai hari berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk di bumi. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kiamat kecil. 1. Gempa bumi, yang merupakan hari kehancuran sebagian orang dan tempat yang tertentu yang terkena gempa tersebut. Kedua, tanah longsor merupakan peristiwa alam yang terjadi dan dialami oleh sebagian orang yang tinggal di daerah longsor. 3. Kematian merupakan hari berakhirnya kehidupan di dunia bagi seseorang. 4. Peristiwa kebakaran merupakan hari kehancuran bagi seseorang yang terkena musibah. Nah, selanjutnya adalah kiamat kubro, artinya kiamat besar, yaitu kiamat yang sebenarnya seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Kiamat kubro juga dapat diartikan sebagai hari berakhirnya semua kehidupan makhluk di alam semesta. Kiamat kubro ini akan terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. Yang pertama, semua makhluk yang memiliki kehidupan akan mengalami kematian, termasuk Israfil, iblis, dan sebangsanya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal selama-lamanya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, 3 tanda hari akhir atau kiamat. Tanda hari akhir atau kiamat ini kita bisakan menjadi 2. Ada tanda kecil yang menunjukkan akan terjadinya kiamat. Antara lain tanda kecil yaitu 1. Munculnya berbagai fitnah. Yang kedua, banyak bermunculan nabi palsu. Yang ketiga, banyak hujan tetapi sedikit tanaman. Yang keempat, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Yang kelima, perbuatan riba berkembang pesat dan merajalela. Keenam, terjadinya pertempuran besar antara dua golongan. Dan yang ketujuh, banyak anak yang tidak menghormati orang tuanya. Lalu apa tanda kiamat besar? Nah, tanda kiamat besar yang menunjukkan kepastian akan terjadinya kiamat kubro dalam waktu dekat. Yang pertama tandanya, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, munculnya binatang melata di bumi. Yang ketujuh, muncul asap di timur dan barat atau yang disebut dengan dukhon. Yang kedelapan, terjadinya gerhana di timur
barat dan di Jazirah Arab. Nah, ini adalah tanda-tanda besar kiamat kubro. Nah, selanjutnya yaitu nama-nama hari akhir. Adapun nama-nama hari akhir tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Yaumul Qiyamah, artinya hari kehancuran, yaitu di mana pada hari ini semua alam semesta akan hancur seluruhnya, tidak ada pun satu yang tersisa. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats, artinya adalah hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan itu di mana setelah umat manusia meninggal, mati, hancur oleh hari kiamat, maka Allah akan bangkitkan keseluruhannya dari mulai zamannya Nabi Adam sampai umat manusia terakhir yang mengalami hari kiamat. Yang ketiga yaitu mahsyar, artinya hari perkumpulan. Nah, hari perkumpulan ini setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, maka seluruh umat manusia itu akan dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Nah, selanjutnya yaitu adalah Yaumul Hisab, artinya adalah hari perhitungan. Nah, setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka seluruh makhluk dan umat manusia itu akan dihisab, akan diperhitungkan segala amal perbuatannya. Selanjutnya yang kelima yaitu Yaumul Mizan, artinya hari penimbangan, yaitu di mana umat manusia akan ditimbang segala amal baiknya, amal buruknya selama hidup di dunia. Yang keenam yaitu Yaumul Jaza atau Yaumul Ad-Din, artinya adalah hari pembalasan. Jadi setelah manusia ditimbang amal baik dan buruknya, makanya umat manusia akan mendapatkan pembalasan sesuai dengan apa yang ia perbuat selama hidup di dunia. Nah, itu adalah nama-nama dari hari akhir. Yang selanjutnya adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, banyak hikmah yang diperoleh dari keyakinan kita terhadap terjadinya hari kiamat. Di antara hikmah tersebut yaitu 1. Mendorong umat manusia untuk senantiasa taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertindak dengan penuh tanggung jawab dan berhati-hati dalam melakukan setiap pekerjaan agar tidak mendatangkan dosa. Yang ketiga, menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, selalu teguh dalam melakukan setiap perbuatan dan pekerjaan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, senantiasa menjalankan hidup dengan penuh harapan karena keyakinan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menyadarkan manusia agar tidak terlena dengan kesenangan dunia. Dan yang ketujuh, menyadarkan manusia agar memperbanyak sedekah untuk kebaikan di akhirat. Nah, ini adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.